kamu bilang Tuhan punya mata. Mata Tuhan berapa? Kalau bilang satu, karena walitusna ala ini, ya kok cuma satu matanya, alangkah jeleknya Tuhan. Kalau mereka bilang matanya banyak sekali karena ini bentuk jamak, jelek juga. Salafi Wahabi juga sering bilang ke saya pada waktu saya ikut kajian, itu Allah memiliki anggota badan, dan anggota badan yang dimiliki oleh Allah itu sifat bagi Allah. Dan misalnya wajah, tangan, kaki dan sebagainya. Dan itu Ustadz Wahabi sering mengatakan di kajian itu bagi waktu saya dengar, dan kita harus mengimani bahwa Allah punya anggota badan, tangan, wajah dan sebagainya. Dan itu Ustadz bilang apa yang tertera di dalam Al-Quran harus kita imani gitu. Kita yakini, kita imani. Jadi tidak kita tafsirkan seperti golongan Asy'ari dan Maturidi. Nah, menurut Kiai bagaimana? Apakah pendapat Ustadz Wahabi ini sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bagaimana? Terkait tentang ayat-ayat yang menjelaskan Allah punya tangan, punya wajah, punya kaki. Mohon penjelasannya, Kiai. Nah, pandangan Wahabi bahwa Allah punya tangan, punya mata, punya kaki, itu bagian dari tajsim, menjasmanikan Allah. Dan itu tidak boleh disesatkan oleh para ulama. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan al-mujassimu kafir. Orang yang menjasmanikan Allah itu kafir. Karenanya kalimat-kalimat yang seperti itu di dalam Al-Quran oleh para ulama salaf biasanya ditakwil. Karena kalau tidak ditakwil berbahaya. Misalnya mata. Mata itu bahasa Arabnya ain. Di dalam Al-Quran lafadz ain ya, yang disandarkan kepada Allah itu ada yang berbentuk mufrad, berbentuk tunggal. Walitusna'a ala aini. Jadi ketika Nabi Musa dibuang oleh keluarganya ke Sungai Nil, dirawat oleh Siti Asiyah ya, istrinya Raja Fir'aun. Walitusna'a ala aini. Ini dan agar kamu diperlakukan atau dirawat ala aini, pada mata saya. Ini maksudnya bukan mata artinya dalam penjagaan Allah, ditakwil. Kalau ini ain yang berbentuk mufrad, ada yang berbentuk jamak, yang berbentuk makna banyak. Wasna'il fulka bi'ayunina, dan buatlah perahu bi'ayunina, di dalam beberapa mata kami. Cuma oleh para ulama ditakwil, maksudnya dalam bersama penjagaan kami. Mengapa ditakwil? Kalau gak ditakwil bahaya. Kan gak mungkin Nabi Musa itu dirawat di dalam mata Tuhan. Karena Nabi Musa kan ada di istana Fir'aun. Nabi Nuh gak mungkin membuat perahu ada di dalam mata Tuhan, gak. Karenanya, dan ini antara bentuk tunggal dan jamak. Ini kalau ditanyakan pada Wahabi bingung. Wahabi, kamu bilang Tuhan punya mata. Mata Tuhan berapa? Kalau bilang satu, karena walitusna ala ini, ya kok cuma satu matanya, alangkah jeleknya Tuhan. Kalau mereka bilang matanya banyak sekali karena ini bentuk jamak, jelek juga. Ini karenanya oleh para ulama ditakwil, ini berarti ayat mutasyabihat. Mengapa? Memberikan kesan yang jelek, yang tidak bagus, yang salah. Ini perlunya takwil di dalam masalah ini. Atau iyad juga begitu ditakwil. Karena kalau tidak ditakwil menimbulkan kesan pengertian yang salah, yang fatal. Oleh para ulama ditakwil. Jadi begitu. Boleh saya bertanya lagi, satu lagi, Kiai. Baik, Kiai. Untuk hadis Allah yang turun ke langit dunia yang sepertiga malam terakhir itu,
untuk menjawab doa-doa para hamba yang berdoa di sepertiga malam terakhir. Allah turun ke langit dunia. Mohon penjelasannya Kiai. Apa maksud dari Allah turun ke langit dunia ini? Kalau menurut Salafi Wahabi itu ya kita imani begitu. Kita imani dohir ayatnya. Allah turun ya berarti Allah turun. Kemudian kalau Allah naik ya Allah naik lagi begitu. Itu bagaimana penjelasan Kiai? Setelah saya mengikuti buku Kiai ini, Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya mentakwilkan, tapi atas pribadi saya takut. Saya mohon penjelasan Kiai. Allah yang turun ke langit dunia itu saya pernah dengar ditakwilkan Allah memberikan rahmat, menurunkan rahmat. Apakah benar begitu Kiai? Mohon penjelasannya. Jadi yang dimaksud Allah turun pada sepertiga malam itu satu versi, maksudnya Allah memerintahkan malaikat turun ke langit pertama di dunia. Ada satu versi takwil rahmat Allah diturunkan, dan ini bisa dikompromikan, malaikat yang membawa rahmat yang turun. Jadi maksudnya seperti itu. Dan tidak diartikan Allah turun dalam arti berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Karena berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu sifatnya benda, sifatnya jisim. Allah bukan jisim. Dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak mau pada takwil seperti itu, pada pemahaman zahir seperti itu. Karenanya ketika ditanya tentang ayat wajah rabbuka wal malaku soffan soffa, datang Tuhanmu, maksudnya datang itu artinya perintah Tuhanmu yang datang. Itu takwil dari Imam Ahmad bin Hanbal. Saya kira itu. Mungkin ini pada malam ini, diskusi pada malam ini bersama mantan Wahabi, insyaallah dilanjutkan pada besok malam. Mudah-mudahan bermanfaat ya, bermanfaat. Mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.